Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bro. Perkenalkan, kami dari Ruang Rehabilitasi Rawat Inap Merpati akan menjelaskan mengenai materi tentang halusinasi. Apakah ada yang sudah tahu apa itu halusinasi? Mari kita simak bersama-sama ya. Apa itu halusinasi? Halusinasi itu merupakan suatu bentuk persepsi atau pengalaman indera di mana tidak terdapat stimulasi terhadap reseptor-reseptornya. Halusinasi juga merupakan persepsi sensori yang salah, yang mungkin meliputi salah satu dari kelima panca indera. Jenis halusinasi itu terdapat 7 macam. Yang pertama yaitu halusinasi pendengaran, yang kedua halusinasi penciuman, yang ketiga halusinasi penglihatan, yang keempat halusinasi pengecapan, yang kelima halusinasi perabaan, yang keenam halusinasi kinestetik, dan yang ketujuh yaitu halusinasi kinestetik. Halusinasi pendengaran yaitu seperti mendengar bunyi atau suara, di mana rentang suara dari suara sederhana atau suara yang jelas. Suara tersebut membicarakan tentang pasien sampai percakapan yang komplit antara dua orang atau lebih. Halusinasi penciuman yaitu klien mencium aroma atau bau tertentu seperti air kencing atau bau yang bersifat lebih umum seperti bau busuk atau bau yang tidak sedap. Halusinasi penglihatan yaitu melihat bayangan yang sebenarnya tidak ada sama sekali. Misalnya cahaya atau orang yang telah meninggal atau mungkin sesuatu yang bentuknya menakutkan. Halusinasi pengecapan. Di sini klien mengecap rasa yang tetap ada dalam mulut atau perasaan bahwa makanan terasa seperti sesuatu yang lain. Rasa tersebut berupa rasa busuk, tak sedap, anyir seperti darah, air kencing, atau seperti feses. Halusinasi perabaan yaitu klien merasakan sensasi seperti aliran listrik yang menjalar ke tubuh atau binatang kecil yang merayap di kulit, di mana klien juga dapat mengalami nyeri atau tidak nyaman tanpa adanya stimulus yang nyata. Halusinasi kinestetik yaitu halusinasi klien akan merasa fungsi tubuh seperti darah terasa berdenyut melalui vena atau arteri, seperti mencerna makanan atau bentuk urin. Yang terakhir yaitu halusinasi kinestetik. Di sini terjadi ketika klien tidak bergerak, tetapi melaporkan sensasi gerakan tubuh. Gerakan tubuh yang tidak lazim seperti melayang di atas tanah, sensasi gerakan sambil berdiri tak bergerak. Penyebab halusinasi dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor predisposisi dan faktor presipitasi. Di mana faktor predisposisi yang pertama yaitu faktor biologi. Faktor biologi utama adalah kecenderungan penyalahgunaan penggunaan zat terjadi dalam keluarga. Lebih dari setengah peminum saat ini memiliki riwayat keluarga alkoholisme. Banyak penelitian genetik difokuskan pada alkoholisme, tetapi batang tubuh pengetahuan genetika tentang penyalahgunaan obat lain telah berkembang. Banyak bukti dari adopsi, kembar, dan studi hewan menunjukkan bahwa faktor keturunan ditemukan signifikan dalam terjadinya alkoholisme. Faktor yang kedua yaitu psikologis. Penyalahgunaan zat berfokus pada kecenderungan manusia untuk mencari kesenangan dan menghindari rasa sakit atau stres. Obat menimbulkan kesenangan dan mengurangi rasa sakit fisik atau psikologis. Karena rasa sakit kembali ada ketika efek obat habis, orang tersebut mengalami ketertarikan yang kuat untuk penggunaan narkoba berulang. Ini menyebabkan lebih banyak masalah dan penyalahgunaan yang makin parah. Faktor yang ketiga yaitu sosiokultural. Keyakinan agama juga dapat mempengaruhi minum-minuman keras, di mana anggota aliran agama yang melarang penggunaan alkohol
memiliki jumlah penggunaan dan pecandu alkohol yang jauh lebih rendah dibandingkan anggota aliran agama yang menerima atau mendorong penggunaan alkohol. Perbedaan gender. Faktor budaya membentuk perilaku penggunaan zat. Alkoholisme pada wanita lebih kurang diterima oleh masyarakat, yang menjadi satu alasan masalah penyalahgunaan ini sering tersembunyi. Meskipun penyalahgunaan tersebut telah meningkat, wanita cenderung menyangkal memiliki masalah minum bahkan lebih lama yang pria lakukan. Faktor sosiokultural juga mempengaruhi penggunaan, penyalahgunaan, dan pengobatan narkoba. Stres dan trauma kronis dapat mempengaruhi atau membuka tabir kerentanan terhadap gangguan penggunaan zat, gangguan jiwa, atau keduanya. Krisis sosial yang banyak berkontribusi pada resiko penyalahgunaan narkoba di lingkungan yang miskin. Perumahan dan tempat tinggal yang terjangkau dan layak sulit ditemukan, serta peluang kerja yang terbatas dan banyak tidak sengaja mendorong keluarga orang tua tunggal. Angka putus sekolah di dalam kota tinggi dan pendidikan lanjutan sulit diperoleh. Faktor presipitasi yaitu seperti putus zat, neurobiologi, penilaian terhadap stresor, sumber-sumber coping, dan mekanisme coping. Di sini fase halusinasi terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu fase comforting. Ini halusinasi bersifat menyenangkan hingga cemasnya masih kategori ringan. Gejalanya yang dapat dilihat yaitu menyeringai atau tertawa tidak sesuai, menggerakkan bibir tanpa berbicara, gerakan matanya terlihat cepat, bicaranya lambat, diam, dan pikiran dipenuhi sesuatu yang mengasihkan. Fase yang kedua yaitu fase condoming, di mana halusinasi bersifat menjijikkan, yang bersifat cemasnya skala sedang. Gejalanya dapat dilihat yaitu sudah terlihat cemas, konsentrasinya menurun, ketidakmampuan membedakan nyata dan tidak nyata. Fase yang ketiga yaitu fase controlling, di mana halusinasi ini bersifat sudah mengendalikan. Cemasnya skalanya sudah berat. Gejala klinisnya yang dapat dilihat yaitu cenderung mengikuti halusinasi, kesulitan berhubungan dengan orang lain, perhatian atau konsentrasi menurun dan cepat berubah, hingga kecemasannya bersifat berat. Dapat dilihat seperti berkeringat, tampak gemetar, dan tidak mampu mengikuti petunjuk. Fase yang keempat yaitu conquering. Di sini halusinasi bersifat menaklukkan. Sudah terjadi panik. Gejala klinisnya yang dapat dilihat yaitu tampak seperti dihantui teror, berisiko kuat untuk bunuh diri dan membunuh orang lain, tidak dapat berespon pada arahan kompleks, dan tidak dapat berespon pada lebih dari satu orang. Ini terdapat rentang respon, di mana respon adaptif ini adalah respon yang masih dapat diterima oleh norma-norma sosial dan kebudayaan secara umum yang berlaku. Dengan kata lain, individu tersebut masih dalam batas normal ketika menyelesaikan masalah. Dapat kita lihat respon adaptifnya itu seperti kenyamanan alamiah, aktivitas fisik, dan meditasi. Dapat olahraga seperti membaca Al-Quran ataupun meditasi. Semakin ke kanan, dia akan mengalami respon maladaptif. Apa sih respon maladaptif itu? Respon maladaptif adalah respon yang menyimpang dari norma sosial dan kehidupan di suatu tempat. Ini seperti kadang-kadang menggunakan tembakau, alkohol, atau obat resep. Semakin parah dia akan sering menggunakan tembakau, alkohol, atau obatan terlarang. Dan yang lebih parah lagi yaitu dapat tergantung pada tembakau dan alkohol, penyalahgunaan, atau ketergantungan obat. Ini terdapat cara untuk mengontrol halusinasi, yaitu terdapat 4 cara. Yang pertama yaitu dengan menghardik, yang kedua itu minum obat, yang ketiga berinteraksi dengan orang lain, dan yang keempat yaitu mengatur jadwal aktivitas. Menghardik ini dapat dilakukan bila teman-teman mengalami halusinasi pendengaran, maka teman-teman dapat menutup telinga lalu berbicara dengan keyakinan yang kuat untuk mengusir suara tersebut. Itu dengan mengucapkan, pergi, saya tidak mau dengar, kamu suara palsu. Bila teman-teman berada di tempat keramaian dan teman-teman itu mengalami halusinasi pendengaran, maka dapat dengan menutup telinga,
dan berbicara di dalam hati. Sama kata-katanya, pergi-pergi, saya tidak mau dengar kamu suara palsu. Itu cukup teman-teman katakan di dalam hati, tapi harus dengan keyakinan yang kuat. Bila terdapat halusinasi penglihatan, bisa dengan menutup mata, lalu mengusirnya dengan cara seperti tadi. Bila teman-teman mengalami halusinasi penglihatan dan pendengaran, dapat dengan menutup telinga dan menutup mata, lalu berbicara, pergi-pergi, saya tidak mau dengar kamu suara palsu. Cara yang kedua yaitu dengan minum obat. Di sini yang harus dipastikan yaitu konsumsi sesuai dosis yang dianjurkan. Bila dosis yang dianjurkan 2 mg, maka harus diminum sesuai anjuran, yaitu 2 mg. Yang kedua yaitu gunakan sesuai dengan cara yang direkomendasikan. Misal tablet atau kapsul dapat diminum, dengan sirup dapat melalui sendok obat sesuai takaran ya. Yang ketiga yaitu minum obat sesuai waktu yang telah ditentukan. Misal sehari 2 kali, yaitu Anda harus minum dengan jarak waktu 12 jam. Bila pagi minum pukul 7, berarti nanti sore lagi pukul 19 obat yang sore harus diminum. Yang keempat yaitu perhatikan makanan dan minuman yang dikonsumsi bersama dengan obat. Cara yang ketiga yaitu berinteraksi dengan orang lain. Dilakukan menjelang halusinasi muncul. Berbicara dengan orang lain. Di sini teman-teman bisa mengobrol dengan anggota keluarga atau kepada suami, istri, atau anak. Bisa juga dengan mengobrol via telepon. Yang penting teman-teman harus mengalihkan halusinasi ini dengan mengobrol dengan orang lain. Yang keempat yaitu mengatur jadwal aktivitas. Ini digunakan untuk jadwal aktivitas ini dapat teman-teman membuatnya. Misal pukul 5 bangun pagi dan membersihkan tempat tidur. Pukul 5.15 yaitu bisa dilakukan wudhu dan sholat subuh. Pukul 6 bisa dilakukan dengan menyapu atau nyuci motor. Jam 6.30 mandi. Jam 7 sarapan. Jam 7.15 minum obat. 7.30 bisa melakukan kegiatan seperti bekerja di kebun, sawah, atau bengkel. Sampai pukul 12 istirahat, yaitu makan siang. 12.30 sholat zuhur. Pukul 13-15 itu tidur siang. Pukul 15 yaitu bisa melakukan kegiatan atau bantu beres rumah. Pukul 16 mandi. Pukul 16.30 sholat asar. Pukul 17 berinteraksi dengan orang lain. Pukul 18 melakukan sholat maghrib. Pukul 19 makan sore. Pukul 19.15 minum obat sore. 19.30 dapat berinteraksi dengan keluarga atau dengan menonton TV bersama. Dan pukul 21 itu tidur malam. Di sini teman-teman harus pandai membuat jadwal, hindari waktu luang yang dapat memunculkan halusinasi. Jadi harus melakukan kegiatan yang sesuai ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga dapat membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.